Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semangat selalu. Salam jumpa, ketemu lagi dengan Ibu Tria. Kali ini Ibu Tria akan menyampaikan tips cepat dapat kerja setelah lulus. Ini pasti teman-teman yang baru saja di wisuda, ada yang sedang galau gimana sih ini biar cepat kerja, biar cepat dapat duit, biar bisa cepat bantu orang tua gitu ya. Oke, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya bagi teman-teman yang barusan saja di wisuda dan baru saja lulus dari tahap entah itu akademik D3-nya ataupun sarjananya ya, yang saat ini sedang berlomba-lomba mencari peluang kerja. Oke, seperti biasa kita mau bahas apapun ya, jangan jadi orang sombong ya. Tetap kita harus awali semua kegiatan kita dengan bacaan basmalah atau kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Tips yang pertama teman-teman, jangan hanya terpaku pada teori. Praktek justru sangat dibutuhkan di dunia kerja. Sebagian besar mahasiswa di Indonesia lebih mengedepankan teori dibandingkan praktik. Padahal, di dunia kerja justru lebih dibutuhkan praktik dan teamwork untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran. Maka dari itu, selagi masih muda, tidak ada salahnya kalian mencoba menggali kemampuan soft skill, entah itu dari kerja part-time, mengajar anak-anak, atau bahkan membuka usaha sendiri. Jadi setelah lulus nanti, setidaknya kamu sudah memiliki bekal untuk terjun langsung ke dunia kerja. Pengalaman Ibu Tria teman-teman ya, ini sebenarnya adalah motivasi dan memang dari orang tua Ibu Tria itu sudah ditanamkan sejak kecil ya. Jadi selama mengenyam bangku sekolah ya, dari SD ya, SMP, SMA, bahkan perkuliahan, orang tua Ibu Tria selalu mensupport ya. Jadi di antara waktu belajar Ibu Tria ya, Ibu Tria diminta untuk mandiri ya, belajar berdagang ya. Jadi selain mendapatkan ilmu ya dari bangku sekolah, Ibu Tria juga mendapatkan penghasilan, di mana penghasilan ini tentu dapat mensupport proses sekolah sampai dengan perkuliahan Ibu Tria gitu ya. Jadi memang banyak pengalaman yang Ibu Tria dapatkan dengan demikian gitu ya. Jadi Ibu Tria bisa belajar bagaimana sih caranya menghadapi situasi maupun kondisi, menghadapi berbagai macam sikap dari orang-orang, bagaimana sih caranya untuk bisa menarik minat orang lain gitu ya. Dan di sini juga Ibu Tria bisa belajar mengasah soft skill Ibu Tria sejak dini. Jadi sebenarnya pengalaman ini itu justru merupakan pengalaman yang bisa ataupun ilmu yang bisa Ibu Tria dapatkan dan bisa Ibu Tria terapkan sampai saat ini gitu ya. Biasanya sih kalau yang saya dapati ya, di teori dengan praktiknya itu berbeda gitu ya. Dan kalau Ibu Tria sendiri, teori itu lebih susah dipahami ya dibandingkan praktik langsung gitu ya. Jadi dari sejak dini orang tua Ibu Tria sudah menekankan untuk bisa belajar mandiri ya, mengasah soft skill ya, entah itu berdagang atau membuat karya seni, sesuatu yang bisa laku jual seperti itu. Ya, itu berjalan sampai dengan saat ini ya. Meskipun Ibu Tria sudah mengajar, jadi dosen gitu ya, ada peluang yang memungkinkan untuk bisa meningkatkan penghasilan, ya Ibu Tria lakukan ya, selama itu masih di jalan yang benar gitu ya. Misalnya Ibu Tria berdagang seperti itu ya. Ya sekarang kan lebih mudah ya teman-teman ya,
Setiap orang itu pasti punya ponsel gitu ya. Kenapa tidak gitu ya, kita manfaatkan ponsel, pasang status yang bagus-bagus gitu ya. Lebih baik Anda jualan daripada menghujat gitu ya. Nah itulah kita bisa namanya bijak menggunakan sistem informasi saat ini gitu ya. Jadi selain belajar, bekerja juga bisa dari segala arah ya, tidak hanya dari pekerjaan yang formal saja gitu ya. Anda bisa bekerja paruh waktu gitu ya. Atau Anda yang punya kemampuan untuk mengajar anak-anak, Putria juga sempat pernah ya ngelesi kalau di tempat Putriana. Ngelesi anak-anak SD gitu ya. Kemudian juga berdagang, ya, membuka usaha sendiri gitu ya, atau jadi dropshipper. Berikutnya tip yang kedua, jalin relasi sebanyak-banyaknya. Ayo ngaku, siapa di sini yang kuliahnya hanya kupu-kupu alias kuliah pulang. Nah, mulai sekarang cobalah bangun relasi sebanyak-banyaknya. Hubungan relasi yang banyak akan mempermudah kamu untuk mendapatkan pekerjaan nantinya. Membangun relasi tidak harus ikut organisasi. Kamu bisa mengikuti komunitas sesuai apa yang kamu suka. Misalnya komunitas khusus gamers, komunitas pecinta budaya Jepang, atau komunitas yang lainnya sesuai dengan minat dan jurusan kamu gitu ya. Kamu juga bisa menjalin relasi dengan kakak tingkat atau teman dari universitas lain. Saat mereka mendapatkan pekerjaan yang bagus, kamu pun mungkin bisa kecipratan ya. Minimal kamu bisa mendapatkan info tentang lowongan pekerjaan, dan ini bisa lebih cepat dibandingkan orang lain. Sehingga kamu bisa mempersiapkan diri dengan baik, terlebih jika kakak tingkat kamu atau temanmu ini memiliki posisi yang bagus dalam sebuah perusahaan. Mungkin namamu bisa masuk ke dalam rekomendasi mereka, tapi tetap harus berusaha terus ya. Pengalaman Ibu Tria terkait ini ya, jadi Ibu Tria ini kan kuliahnya di bidang kesehatan ya, tapi Bu Triana tidak menutup diri ya. Bu Triana punya teman juga di bidang yang lainnya. Waktu itu ada di bidang ekonomi gitu ya. Nah kebetulan kami lulus ataupun wisuda bersamaan gitu ya. Nah temannya Bu Tria ini diterima di sebuah perbankan. Sedangkan Bu Tria ini sedang mencoba untuk mendaftarkan diri bekerja di luar negeri ya. Tetapi ternyata permohonan dari orang tua itu lebih menguatkan Ibu Tria untuk tetap tinggal di Indonesia gitu ya. Terus Ibu Tria ya karena di awal-awal lulus ya, Bu Tria karena fokus ingin ke luar negeri, jadi agak terlambat ya mendapatkan pekerjaan di Indonesia gitu ya. Bu Triana sempat berangkat ke Jakarta untuk mengikuti seleksi untuk bisa diterima di rumah sakit di luar negeri. Nah kemudian karena keterlambatan ini akhirnya Bu Tria itu tertinggal dari kawan-kawan yang lainnya yang sudah lebih dulu melamar dan bekerja itu. Nah Bu Tria ingat ya ada teman di luar jurusan Ibu Tria. Bu Tria bertanya ke beliaunya ya, adakah lowongan pekerjaan untuk saya gitu ya. Ternyata ada gitu ya. Ternyata ada, Bu Triana melamar, dan ternyata pada saat itu berbarengan dengan lowongan kerja yang ada di tempat Bu Triana bekerja saat ini gitu ya. Nah kemudian luar biasanya ya, pimpinan dari perbankan itu gitu ya, itu malah mensupport Ibu Tria untuk menerima pekerjaan Bu Tria di institusi ataupun di tempat yang sekarang ini Bu Tria tinggali untuk bekerja gitu ya.
beliau menyampaikan sebaiknya Anda bekerja sesuai dengan jurusan Anda supaya tetap bisa mengembangkan ilmu yang Anda dapatkan begitu. Tapi kalau misalnya nanti Anda tidak lulus wawancara dan sebagainya, kami masih membuka lebar untuk bisa menerima Anda di sini gitu. Luar biasa, beliau sangat bijaksana sekali gitu ya. Jadi Bu Triana itu posisinya sudah diterima di perbankan tempat bekerja temannya Ibu Triana itu, tapi Ibu Triana akhirnya memutuskan untuk memilih bekerja di instansi yang sekarang ini Bu Triana tinggali untuk bekerja itu ya. Nah, itu merupakan contoh ya betapa pentingnya Anda membuka sebanyak-banyaknya relasi ya, tidak hanya di ruang lingkup Anda sendiri atau jurusan yang sesuai dengan Anda tekuni gitu ya, tapi di luar itu juga tidak masalah gitu ya. Ya sebagai contoh tadi yang Ibu Tria jalani gitu ya, ternyata sangat menguntungkan sekali gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya relasi kawan yang dia juga punya posisi bagus di sebuah perusahaan gitu ya. Sekarang ini banyak yang ada peluang pekerjaan gitu ya, dan dia memprioritaskan ya keluarganya gitu ya, meskipun itu sebenarnya tidak sesuai dengan prosedurnya gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya banyak yang demikian gitu ya, yang saudaranya, yang adiknya gitu ya, itu lebih diprioritaskan untuk diterima di tempat bekerja saudaranya itu yang sudah punya jabatan bagus di sebuah perusahaan gitu ya. Jadi tidak ada salahnya Anda menjalin relasi kepada siapapun, kepada kakak tingkat atau kepada orang-orang yang ada di universitas lain atau di tempat-tempat lain gitu ya, yang memungkinkan untuk Anda bisa diterima di perusahaannya. Tips yang ketiga, kontak alumni senior. Jangan putuskan komunikasi dengan senior kamu setelah lulus kuliah. Sewaktu kuliah, rajinlah mencari relasi yang mungkin bisa membantumu mencari kerja. Para senior biasanya akan tahu bagaimana peluang dan potensi kerja yang sesuai untuk kamu. Bahkan, ia mungkin saja memiliki peluang yang menarik untuk kamu. Nah, pembahasan kali ini hampir mirip dengan sebelumnya ya. Katakanlah Anda itu perlu berelasi dengan kakak tingkat. Jadi kalau kakak tingkat itu nantinya tentunya dia akan lulus lebih dulu dan mendapatkan pekerjaan lebih dulu daripada Anda itu. Jadi dia punya pengalaman ya di tempat kerjanya ya, di lingkup kerjanya, bagaimana situasinya dan bagaimana peluangnya gitu ya. Kalau Anda masih menjalin komunikasi yang baik dengan kakak tingkat Anda gitu, akan berkemungkinan Anda mempunyai potensi untuk bisa masuk di tempat kerjanya juga gitu ya, atau dia punya relasi yang mana bisa menyalurkan Anda di relasinya tadi gitu ya. Jadi bukan hanya di tempat kerjanya saja, mungkin dia punya teman di tempat kerja yang lain gitu ya, yang juga sesuai dengan jurusan kamu gitu ya. Jadi dia akan mengarahkan ke tempat kerja yang sesuai dengan jurusan kamu itu. Atau jika senior ini dia bekerja kemudian sudah mendapatkan jabatan yang baik dan bagus, dia punya kewenangan, maka akan kemungkinan besar adik-adik tingkatnya akan diprioritaskan untuk diterima di perusahaan atau instansi yang dia gunakan sebagai tempat bekerja. Poin yang keempat, perbaiki profil sosial media. Rapikan sosial media, email, atau blog yang mungkin kamu miliki. Jangan salah, perusahaan biasanya akan melihat hal ini pada diri seseorang sebelum akhirnya memutuskan untuk menerima seorang kandidatnya. Jangan tampilkan hal yang buruk, jadilah sosok yang cerdas dan menarik untuk membuat orang percaya dan menerima kamu sebagai karyawan.
Jadi Anda-Anda semua ini yang saat ini mempunyai media sosial, mau itu Twitter, mau itu YouTube, mau itu Facebook, mau itu WhatsApp dan sebagainya, Instagram ya. Coba dicek lagi deh ya. Dicek lagi adakah riwayat status, riwayat uploadan yang tidak baik, yang tidak sopan, yang tidak menggambarkan soft skill yang bagus, maka segeralah di-delete aja ya, diganti dengan sesuatu yang baik-baik. Karena sekarang ini sudah banyak perusahaan yang mempertimbangkan dan melihat segala sesuatunya dari sosial media gitu ya. Jadi meruntut ya riwayat Anda selama ini ya melalui media sosial yang Anda punyai gitu ya. Jadi berhati-hatilah dan cerdaslah dalam penggunaan media sosial. Yang kelima, siapkan CV seunik mungkin, terbaik, up to date, dan jelas. Pada tahap melamar pekerjaan, belajarlah membuat surat lamaran kerja yang bagus dan menjual. Kemudian, siapkan dalam jumlah yang banyak untuk disebarkan ke berbagai perusahaan yang mungkin kamu tuju. Buatlah CV semenarik mungkin karena berkas inilah yang akan dinilai orang untuk pertama kalinya. Buatlah CV yang unik dan kalau bisa CV tersebut sangat mencerminkan diri kamu. Seperti misalnya kamu ingin melamar di bagian desain grafis. Kita ketahui bahwa seorang desainer dituntut harus kreatif. Jadi buatlah CV kamu sekreatif mungkin agar HRD yakin bahwa kamu pantas untuk dipilih untuk bekerja di perusahaannya. Ini dia tips membuat CV agar cepat dapat kerja. Yang pertama, buatlah CV yang terbaru ya. Jadi Anda buat CV yang terbaru sesuai dengan perkembangan, misalnya pendidikan Anda ya, yang tadinya misalnya hanya di jenjang sarjana sekarang sudah magister, berarti Anda buat mulai dari kapan Anda studi di tingkat SD, sekolah dasar itu ya, SMP, SMA, kemudian sarjana, magister, itu harus Anda update, harus Anda perbaiki ya, harus Anda perbarui. Yang kedua, buatlah CV dengan desain yang menarik dan colorful. Ini karena Anda sendiri kalau melihat televisi hitam putih dengan televisi berwarna, tertarik yang mana? Tentu yang berwarna ya. Kemudian yang ketiga, gunakan foto yang menarik, tidak terlalu formal tapi juga tidak terlalu alay ya. Ya, jadi gunakan juga foto yang terbaru, jangan 17 tahun yang lalu Anda gunakan gitu ya. Kemudian yang keempat, buatlah CV yang singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dan memasukkan informasi yang sekiranya mendukung dirimu. Jangan sampai Anda tambahkan curhatan-curhatan yang tidak perlu gitu ya. Kemudian yang kelima, untuk kamu yang tidak bisa desain grafis, bisa membuat CV di misalnya media Canva gitu ya. Biasanya sudah ada template-nya dan itu bagus gitu ya, sudah tertata, ada tempat kolom fotonya, apa saja yang harus disajikan, dan itu akan lebih menarik tampilannya. Tips yang keenam, persiapkan diri sebaik mungkin pada sesi wawancara. Banyak di antara kita terlalu menggampangkan sesi wawancara. Padahal bagian inilah yang paling berpengaruh apakah kamu layak dipilih sebagai pegawainya atau tidak. Sebelum kamu menghadapi sesi wawancara, alangkah baiknya jika kamu melakukan observasi terhadap perusahaan yang kamu lamar, sehingga pada saat wawancara setidaknya kamu memiliki pengetahuan lebih terhadap perusahaan tersebut. Dengan begitu, HRD pun akan menilaimu bersungguh-sungguh untuk bekerja di perusahaan tersebut. Akan lebih menguntungkan kalau Anda punya relasi atau teman yang sudah bekerja lebih dulu di perusahaan itu. Kamu bisa belajar dengan temanmu itu ya. Kira-kira apa saja sih yang akan ditanyakan pada sesi wawancara? Atau kamu bisa belajar dari temanmu itu ya tentang perusahaan yang akan kamu tempati atau yang akan kamu lamar gitu ya. Jadi kamu punya gambaran lebih dulu. Jadi kamu datang itu sudah ada persiapan dan gambaran.
Berikut ada beberapa tips untuk sukses interview atau wawancara. Yang pertama, datang lebih awal agar kamu memiliki waktu untuk menenangkan diri dan memeriksa kelengkapan. Yang kedua, datang dengan mengucapkan salam, selamat pagi, selamat siang. Jadi Anda itu akan nampak soft skill yang baik gitu ya. Anda orang yang friendly gitu ya. Tapi jangan terlalu alay ya saat Anda menyapa selamat pagi ataupun selamat siang. Kemudian gunakan pakaian interview yang sesuai. Jadi Anda interview di perusahaan apa ya, sesuaikan dengan kostumnya, sesuaikan dengan uniformnya ya. Anda mau mendaftar sebagai perawat di sana, gunakanlah baju perawat gitu ya, putih-putih, atau Anda bisa pakai jas alma mater Anda gitu ya. Kemudian lakukan perkenalan diri saat interview dengan kalimat yang jelas ya. Jaga kontak mata selama interview dengan melihat mata HRD saat berbicara ya. Jadi Anda jangan menunduk atau malah melihat ke atas atau tidak fokus melihat orang yang sedang mewawancarai Anda. Kemudian pertahankan postur tubuh yang baik dengan duduk tegak. Yang ketujuh, gunakan ekspresi wajah yang ramah, senyum, dan gestur tangan yang natural saat interview. Jangan gugup dan grogi. Yang kedelapan, bersikap sewajarnya dan mengedepankan sopan santun. Yang kesembilan, jawab pertanyaan secara singkat, padat, dan jelas. Jangan curhat dan menjawab secara bertele-tele. Cukup jawab apa yang ditanya dan ceritakan yang dapat mendukungmu agar dinilai positif oleh pihak perusahaan. Yang ke-10, siapkan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan di akhir interview bersama HRD. Lalu ucapkan terima kasih saat interview sudah selesai. Ya, intinya ya Anda harus menunjukkan soft skill yang baik ya, mengedepankan sopan santun. Kemudian sebagai catatan ya, pada saat komunikasi intonasi mohon diperhatikan. Ya, biasanya katanya sama, kata-katanya sama, yang diucapkan sama. Kalau intonasinya berbeda, maka maknanya akan berbeda. Jadi jaga intonasi ya. Upayakan intonasinya menunjukkan Anda itu ramah ya. Tips yang ketujuh, follow sosial media lowongan pekerjaan di daerahmu. Saat ini mencari info lowongan kerja tidak harus membeli koran. Kemajuan teknologi dengan munculnya internet yang dilanjutkan dengan hadirnya smartphone begitu memudahkan hidup banyak orang. Itu juga yang dirasakan banyak orang saat mencari pekerjaan. Mereka tidak perlu lagi datang dari kantor ke kantor untuk meletakkan surat lamaran. Ada banyak website lowongan kerja hingga akun-akun sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter yang menyajikan update lowongan kerja setiap hari. Pantau terus dan temukan yang paling sesuai denganmu. Kamu pun juga bisa memanfaatkan kehadiran portal-portal pencarian kerja dengan meregistrasikan diri atau terdaftar memiliki akun di portal tersebut. Ada beberapa portal pencarian kerja yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari Glints, Kerja, Urban Hire, Jora, Jobstreet, JobsDB, Indeed, JobsCDC, JobsLike, Locker, Karir, Jobindo, hingga Job Finder. Kamu juga bisa memanfaatkan LinkedIn agar memudahkan HRD dalam menemukanmu gitu ya. Nah, ini ada contoh ya, portal pencarian kerja. Nah, pastikan Anda sudah registrasi di sini sehingga tidak ketinggalan informasi lowongan kerja yang terbaru. Ini adalah contoh ya, portal pencarian kerja jobstreet.com. Dan sekarang sudah banyak tersedia di Play Store ya. Di sana ada beberapa aplikasi yang menyajikan lowongan kerja. Silahkan dimanfaatkan ya supaya Anda bisa mendapatkan peluang kerja yang lebih banyak dan sesuai dengan minat dan jurusan Anda. Yang kedelapan, hadiri job fair.
Jika Anda ingin pekerjaan besar di perusahaan besar setelah lulus kuliah, jangan lupa singgah di berbagai acara job fair yang digelar pemerintah setempat. Biasanya job fair ini juga diselenggarakan oleh tempat Anda kuliah atau kampus Anda. Dan informasi job fair ini begitu mudah didapatkan melalui sosial media. Job fair biasanya ditemukan di mall, gedung pemerintah, dan tempat lain secara rutin dan berkala. Adanya info job fair ini tidak begitu saja langsung datang ke kamu. Karena untuk mendapatkan informasi tersebut, kamu juga harus aktif untuk mencari informasi job fair yang ada. Jadi jangan menunggu ya teman-teman, Anda harus aktif mencari informasinya melalui sosial media. Ini ada tips saat mengikuti job fair. Yang pertama, selektif memilih perusahaan yang akan dilamar. Pastikan sesuai dengan kualifikasimu. Yang kedua, buat CV sebaik mungkin, semenarik mungkin, se-up-to-date mungkin, dan jelas. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sapa dengan ramah. Yang keempat, persiapkan yang matang agar proses interview berjalan dengan lancar. Yang kelima, bawa perlengkapan yang mendukung. Yang keenam, siapkan mental dan fisik yang baik. Yang ketujuh, jangan lupa sarapan ya, karena kalau Anda belum sarapan maka akan mengganggu konsentrasi Anda. Jadi, ketika Anda datang di job fair, datanglah dengan segala persiapannya. Jangan hanya datang hanya ingin melihat-lihat ada lamaran pekerjaan di mana, ada lowongan pekerjaan di mana. Jangan hanya seperti itu. Kalau Anda hanya melihat-lihat saja, Anda akan kalah dengan orang-orang yang sudah sigap dan prepare sebelumnya. Maka sebelum Anda datang, Anda sudah siapkan segala bentuk ya yang perlu dipersiapkan saat melamar pekerjaan, terutama CV. Itu ya. Jadi Anda datang sudah siap, katakanlah Anda sudah akan menemui atau mendatangi perusahaan tempat yang Anda tuju gitu ya. Jadi sudah prepare segalanya. Datang tidak hanya melihat-lihat saja. Yang kesembilan, lamar setidaknya 10 lamaran per hari melalui website pencari kerja. Dengan kamu melamar pekerjaan setidaknya 10 lamaran per harinya, dengan begitu kamu telah memperbesar peluangmu untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi Anda harus semangat ya, dan tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Ini mirip dengan pengalaman Ibu Tria pada saat awal-awal mencari pekerjaan ya. Jadi sebelum Bu Tria diterima di perbankan yang Ibu Tria ceritakan di awal tadi ya, Bu Tria juga melamar di berbagai tempat. Waktu itu ada sekitar 14 atau 17 lamaran pekerjaan yang Bu Triana buat dan Bu Triana masukkan ya. Kok sampai 17? Ya. 17 itu Bu Triana tanpa melihat bahwasanya perusahaan itu memang membuka lowongan kerja atau tidak. Jadi saya hanya memasukkan saja gitu ya, tidak menunggu adanya lowongan pekerjaan. Ini juga menjadi peluang untuk Anda untuk mendapatkan pekerjaan. Saya membayangkan seperti ini. Misalkan perusahaan itu belum membuka lowongan kerja gitu ya. Tapi Anda sudah sigap untuk meletakkan lamaran pekerjaan di sana. Nah, nanti lamaran pekerjaan itu akan ditumpuk ya. Semakin hari semakin tinggi. Dan saya yakin yang akan diambil lebih dulu adalah yang numpuk lebih dulu gitu ya. Yang ada di bawah gitu ya. Nah, berarti ada kemungkinan besar ya Anda ini yang sudah memasukkan lebih dulu ya, tanpa harus menunggu adanya kabar lowongan pekerjaan. Nah, itu yang Bu Triana lakukan gitu ya. Dari sekian banyak yang Ibu Tria masukkan, banyak juga yang memanggil Ibu Tria gitu ya. Ada pengalaman satu perusahaan memanggil Bu Tria, malah dia itu takut untuk memberi honor kalau tidak setara dengan jenjang pendidikan Bu Tria gitu. Padahal pada saat itu yang saya butuhkan adalah pekerjaan. Saya masih belum mengutamakan income yang akan saya dapatkan atau honor yang akan saya dapatkan gitu ya. Tapi justru dari perusahaannya sendiri itu
beliaunya takut kalau memberikan honor yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan saya gitu ya. Kemudian ada pengalaman lagi Ibu Tria itu diterima sampai 2 kali, 2 tahun berturut-turut dipanggil di rumah sakit yang sama. Dalam kondisi Bu Tria sudah bekerja di instansi yang sekarang ini Bu Tria tempati gitu ya. Jadi Bu Tria posisi sudah bekerja di institusi ini. Bu Tria diundang untuk wawancara dan tes psiko ya. Di sana Bu Tria lolos, tapi Bu Tria mengikuti seleksi itu hanya ingin menambah pengalaman ya, karena kalau pengalaman itu menurut Bu Tria lebih penting dibandingkan hanya membaca teori saja gitu ya. Makanya Bu Tria lalui gitu ya. Saya ikut wawancara, saya ikut tes psikonya hanya ingin mengambil ilmu ataupun pengalamannya. Kemudian Bu Triana diterima. Namun Bu Tria menyampaikan bahwasanya sudah lebih dulu diterima di institusi tempat saya bekerja saat ini gitu ya. Setahun berselang saya tidak ikut ujian ya, saya tidak ikut ujiannya. Tiba-tiba saya diminta untuk bekerja ya, bekerja di rumah sakit itu. Kalau dulu saya mendaftar di rumah sakit A, kemudian akan ditempatkan di luar kota, tidak di wilayah tempat tinggal Bu Tria sekarang ini gitu ya. Kemudian yang 1 tahun berikutnya Bu Tria ditelepon, itu akan ditempatkan di rumah sakit terdekat dengan tempat tinggal atau domisili Bu Tria. Tapi Bu Tria tetap tidak menerima gitu ya. Jadi ternyata pada saat wawancara gitu ya, tes psiko gitu ya, tidak serta-merta itu langsung di close, disingkirkan. Ketika kita punya riwayat yang bagus, ternyata masih ada kesempatan lagi untuk diundang dan bekerja di rumah sakit tersebut gitu ya. Jadi penting ya teman-teman ya, Anda melakukan setiap tahapan tesnya ataupun wawancaranya, lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan Bu Tria juga ada pengalaman ini ya, di rumah sakit ini yang Bu Tria dipanggil sampai dengan 2 kali dalam 2 tahun ya. Jadi setahun pertama diundang saya menolak, tahun kedua juga menolak karena memang sudah bekerja di instansi saat ini. Itu pada saat Ibu Tria ujian ya, ada satu pelamar yang dia sangat gugup, sangat grogi, sampai tes psikonya dia itu banyak nyontek ya ke Bu Tria. Saya sih tidak berkeberatan. Nah, nanti pun hasilnya akan kelihatan ya. Kan di sana kita diminta gambar dan lain sebagainya kan ya. Hasil karyanya kan walaupun dia mencontoh Bu Triana, karena gambar itu kan bisa, kalau dari ahli psikologi itu kan bisa tahu ya. Jadi walaupun sama-sama menggambar pohonnya itu ya, tapi bisa dibaca karakternya dari hasil gambar tadi. Nah, pada saat proses wawancara, Ibu Tria sangat tenang ya, menjawab apa adanya, karena memang saat itu memang kondisi Ibu Tria sudah bekerja, jadi tidak ada kepanikan, tidak ada grogi ya. Saya cuman pasrahkan aja gitu ya, tapi saya lalui dengan sungguh-sungguh. Jadi saya diwawancara sudah tenang, saya begini, saya sudah ada pekerjaan, kalaupun ini saya tidak diterima, ini menjadi pelajaran terbaik untuk saya, pengalaman terbaik untuk saya, seperti itu. Jadi saya tenang, menyikapinya dengan tenang gitu ya. Sampai-sampai orang yang melamar, yang tadi nyontek tes psikonya Ibu Tria, itu bertanya, "Mbak, kamu kok tenang sekali, nggak ada groginya, nggak ada ininya," gitu ya. Ya, saya tidak menyampaikan kalau saya sudah bekerja di suatu tempat gitu ya. Ya memang saya menjawabnya hanya ya memang harus demikian gitu ya. Menghadapi pada saat wawancara itu, yang pertama harus singkirkan tuh yang namanya grogi, yang namanya cemas ya, supaya Anda menjawabnya juga bisa mudah gitu ya, bisa lancar gitu. Kalau grogi kan Anda cemas gitu ya, gelisah, pasti
mau menjawab apa, mengeluarkan kata-kata apa juga akan kesulitan gitu ya. Dan itu merupakan pengalaman Ibu Tria pada saat melamar pekerjaan. Jadi saya tidak menunggu adanya lowongan atau informasi lowongan pekerjaan, tapi saya membuat banyak lamaran pekerjaan dan saya langsung masukkan ke beberapa tempat. Dan memang iya, saya banyak dipanggil di beberapa tempat, tapi hanya satu yang saya tuju ya, saya pilih karena memang ini sesuai dengan jurusan saya dan memang iya saya bisa mengembangkan ilmu yang saya dapat selama saya di perkuliahan. Tips yang ke-10, apply pada perusahaan yang baru. Tips cepat dapat kerja yang satu ini cukup disarankan untuk para fresh graduate. Perusahaan yang baru berdiri memang banyak dianggap sebelah mata oleh orang. Padahal ini bisa menjadi peluang untukmu agar segera mendapatkan pekerjaan. Perusahaan yang baru akan membutuhkan karyawan dalam jumlah yang sangat banyak. Semakin banyak lowongan yang tersedia, tentu peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau kesempatanmu ini semakin luas. Ya, jadi tidak ada salahnya Anda mencari perusahaan-perusahaan baru karena memang perusahaan baru itu tentu membutuhkan pekerja ataupun karyawan yang cukup banyak. Ya, silahkan mencoba. Dan biasanya ya, teman-teman yang bekerja pada perusahaan baru ini dia peningkatan jenjang karirnya itu cepat ya. Cepat dan dia lebih cepat menjadi senior dan nanti akan ada rekrutmen baru lagi dan dia sudah berada di tingkatan yang sudah lumayan bagus gitu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk mendaftar di perusahaan yang baru berdiri. Yang ke-11, menekuni skills tertentu. Sembari menunggu perusahaan memanggil kamu, siapkan diri dengan menekuni skill tertentu. Kalaupun akhirnya kamu tidak dipanggil oleh perusahaan, kamu tetap bisa melakukan sesuatu dengan skills tersebut. Atau mungkin juga skills itulah yang akan menghantarkanmu menjadi pengusaha sukses. Skill dasar yang wajib kamu tekuni seperti kemampuan sosial, berbicara di depan orang, bisa bekerja sama dengan tim, kemampuan berbahasa, hingga kemampuan manajemen waktu. Skill dasar ini tentu akan dilirik HRD saat kamu memulai tes atau wawancara. Ini tips yang terakhir tapi merupakan tips yang paling penting dan terpenting, yaitu doa. Berdoalah dengan memohon agar segala urusannya dimudahkan. Ya, berdoalah setiap waktu dimanapun Anda berada. Yang berikutnya yang paling penting adalah meminta doa kepada orang tua. Saran saya adalah jangan pernah tinggalkan doa yang satu ini jika Anda ingin segera mendapatkan pekerjaan. Meskipun orang tua selalu mendoakan agar anaknya mendapatkan apapun yang terbaik dalam hidupnya, namun tidak ada salahnya jika Anda secara khusus meminta doa keduanya agar dimudahkan dalam mendapatkan pekerjaan. Karena doa orang tua itu sangatlah dahsyat. Beberapa kali saya mendengar kisah tentang orang tua yang mendoakan anaknya dan terkabul. Oleh sebab itu, jangan pernah meremehkan doa yang satu ini. Mintalah restu dan doa kedua orang tua agar Anda dimudahkan dalam mendapatkan pekerjaan. Ini adalah hal yang selalu saya lakukan dalam segala urusan saya. Saya selalu tidak melupakan memohon doa restu dari orang tua setiap saya akan melangkah dalam segala hal yang akan saya kerjakan. Dan alhamdulillah saya meyakini bahwa doa orang tua itu adalah doa yang mustajab. Jadi jangan pernah tinggalkan doa ini. Ya, walaupun ini menjadi tahapan atau tips yang terakhir,
tapi doa ini adalah menjadi tips yang terpenting dalam segala upaya kita. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai slide yang terakhir. Mudah-mudahan informasi yang Ibu Tria sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang mencari pekerjaan segera disegerakan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Baik teman-teman, sebelum Bu Triana undur diri, yang belum subscribe mohon subscribe, like dan share-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Triana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.